saya telah membentuk sebuah tim independen, yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Saudara Chandra Hamzah dan Saudara Bibit Samad Priyanto. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Dan bukan kabar baru lagi bahwa di internal KPK ada yang namanya polisi Taliban. Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi masa bakti 2019-2023 sebagai ketua yang pertama adalah Saudara Firly Bahuri Dr. Andes MSI. Bisa disepakati? Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kita juga melihat secara nyata ya bahwa
Saya Nanang Farid Sam, mantan pegawai KPK. Saya udah 15 tahun di KPK dan baru berhenti Desember 2020 kemarin. Pertama saya udah merasa finish saja dan saya kira saya udah tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi bekerja di KPK. Jadi saya kira setelah saya keluar saya juga ingin berkontribusi buat negara ini dan saya mengenal 75 orang kawan-kawan itu yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu. Karena saya adalah mantan ketua wadah pegawai di KPK. Integritas, nilai-nilai yang selama ini kita perjuangkan, yang selama ini diajarkan Gus Dur itu yang sebenarnya sedang kita tegakkan gitu. Bahwa mereka itu tidak boleh semena-mena terhadap anak bangsanya. Gitu. Saya mendatangi kawan-kawan saya dan tokoh-tokoh yang mungkin bisa memberikan kontribusi dengan menggalang solidaritas ya kepada kawan-kawan tersebut, dan bukan hanya kepada mereka tapi juga kepada KPK tentunya. Ya tentu ini bukan tentang Nanang, ini tentang masa depan anak-anak saya, tentang masa depan keluarga saya, dan tentu juga akan berdampak juga kepada keluarga-keluarga lain di luar keluarga saya gitu. Ketika anak-anak saya sudah tidak mengenal lagi kata-kata korupsi, sudah tidak tahu lagi apa itu perilaku korupsi, ini saya sedang memperjuangkan nasib bangsa ini sebenarnya. Kalau bangsa ini sudah tidak korup, tentu masa depan itu akan terbentang luas di depan kita. Keadilan. Ya, Nanang. Halo. Halo. Mas Nanang. Udah nyampe tadi suruh muter-muter sama Google Maps. Saya kan biasanya dari sana. Tadi dari Jagakarsa pakai Google Maps muter-muter. Tapi juga diajak. Pak penjahat naik haji setahun sekali. Bu penjahat cuci kaki 1 jam sekali. Suci maksimal. Pak penjahat cita-cita jadi Robin Hood. Bu penjahat angan-angan
mati di pantai, mati maksimal. Kerja di KPK tuh nggak ada berita baik, nggak pernah. Ada aja berita buruk gitu loh tiap hari. Paling kejadian aneh pernah waktu sebelum tes itu. Tes wawancara yang kemarin. Rumah saya didatengin orang nggak dikenal. Ngaku-ngaku dari suatu kementerian ya kan. Ngomong ke ibu saya. Rumah saya kan di luar Jakarta. Di suatu pulau lah. Oh iya. Jauh, naik pesawat lah 1,5 jam. Mbak Tata ikut tes wawasan kebangsaan? Saya ikut. Hasilnya? Saya tidak memenuhi syarat di tes wawasan kebangsaan ini. Oh ya, sebelumnya saya beranggapan bahwa tes wawasan kebangsaan itu seperti tes CPNS pada umumnya. Kita kan dibilang tes wawasan kebangsaan. Oke, tes wawasan kebangsaan. Beberapa kawan tuh udah banyak yang nyari-nyari TWK itu apa sih? Soal-soalnya kayak apa, belajar dan lain-lain. Ada satu teman yang kemudian bahkan cuti khusus untuk belajar TWK. Ada tuh. Itu satu direktorat dengan saya. Ada lesnya juga kali ya? Mungkin dia ikut les online kayaknya. Begitu masuk, dapatlah buku soal. Buku soalnya tulisannya Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, tesnya namanya Indeks Moderasi Bernegara. Bukan TWK ini. Ini buat ngetes deg-degan apa enggak gitu ya. Ngelihat tadi denyut EKG-nya. Tes itu awalnya kan tes tertulis. Saya memahami lah tes-tes itu biasa lah. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang saya juga terkejut. Loh kok pertanyaannya begini? Apa misalnya? Contohnya, apakah orang Jepang itu kejam? Karena itu kan nggak penting pertanyaan begitu. Apakah orang Cina itu semuanya sama saja? Ini kan bahasa-bahasa yang provokatif. Ya. Tapi yang saya ingat yang paling mengganggu itu pertama adalah semua Cina itu sama. Nah, buat saya jawaban ini sangat dilematis. Bagaimana merespon pertanyaan ini? Semua Cina sama. Ini dilematis buat saya gitu. Itu termasuk yang skala apa yang setuju tidak setuju? Setuju tidak setuju. Saya bingung jawabnya karena kalau misalkan ditanya semua Cina sama, saya nggak tahu penerjemahan kata semua Cina sama itu apa gitu. Apakah yang dimaksud ini adalah karakternya, baik buruknya, atau wajahnya, atau kulitnya gitu. Saya nggak tahu gitu, karena kan meskipun sama-sama ada juga Cina yang mungkin berkulit agak hitam gitu ya, agak matang gitu ya. Kalau misalkan itu yang dimaksud, saya jawab tidak setuju. Tapi ada juga yang menginterpretasikan bahwa semua Cina itu sama di muka hukum. Kalau itu ya oke, baru saya jawab setuju gitu. Akhirnya ada jawab apa? Saya jawab tidak setuju karena saya beranggapan bahwa tidak jelas kan ini arah yang mana. Saya anggap bahwa ini mungkin fisiknya atau mungkin karakternya. Itu lebih menafsirkan itu sebagai sebuah stereotip. Iya. Saya Cina. Ya kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis. Ya seminoritas itulah saya. Ya paling beberapa teman dekat kan suka bercandakan, sipit, ngomong melek dong gitu mah biasa gitu. Udah dari dulu juga ketawa aja kita kan. Saya salah satu penyidik KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Di tes sesi berikutnya, tes esai, jawaban panjang. Di situ juga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui dan apa pendapat Anda tentang kasus pelanggaran undang-undang kekarantinaan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Yang bagi saya nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi. Dengan anti korupsi itu nggak ada korelasinya sama sekali. Keanehan berikutnya muncul ketika tes wawancara. Saya sendiri diwawancara oleh 2 orang nih, 2 orang. Kebetulan saya dapat nomor 1 kalau tidak salah di ruang 1 gitu saya ingat, dan pewawancaranya 2 orang gitu. Lalu pewawancaranya jelas tidak memperkenalkan nama gitu, tidak gitu, langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan. Saya pribadi masuk ke ruangan tes, masuk nggak ada alat rekam, tidak ada kamera, tidak ada yang saya ketahui tidak ada kamera, nggak ada voice recorder. Kalau yang disembunyikan saya nggak tahu. Mungkin pertanyaan awal yang ditanyakan ke saya itu adalah
Ibu ini kalau liburan ke luar negeri gitu kemana aja gitu. Jelas saya jawab, saya nggak pernah liburan ke luar negeri Pak, karena saya nggak punya duit saya Pak liburan ke luar negeri gitu kan. Nggak mungkin Ibu nggak liburan ke luar negeri gitu. Kan gaji KPK besar, iya Bapak. Walaupun gaji KPK besar kan populasi saya juga banyak kan, kita kan jujur aja gitu ya. Saya nggak sanggup untuk liburan ke luar negeri. Aku terkonfirmasi betul ada yang disuruh syahadat ulang. Siapa Anda berhak meminta saya syahadat ulang? Terus ada lagi yang diminta baca doa makan. Mau masuk SD atau gimana? Anda ibunya yang lagi ngetes anak atau gimana? Ada yang disuruh milih Pancasila sama Al-Quran. Anda milih Pancasila atau Al-Quran? Teman saya udah jawab, sebagai orang Islam, pedoman hidup saya Al-Quran. Tapi kalau sebagai warga negara, ideologi saya Pancasila. Nggak boleh. Oh nggak bisa, harus milih. Loh ya nggak bisa. Iya, saya juga ke gereja. Cuman saya juga ada pertanyaan, misalnya soal waktu itu ditanya bagaimana kalau di satu daerah itu dominan Kristen begitu, terus ada penyebaran agama lain di situ. Kalau dia sebarkan baik-baik apa isunya? Tapi kalau dia memaksa mengintimidasi supaya masuk agamanya, itu persoalan hukum, harus ditegakkan secara hukum. Saya bilang gitu. Saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Pengurus wadah pegawai di wadah pegawai itu ada yang Buddha, ada yang Hindu, dari suku dari Sabang sampai Merauke ada. Apa yang dimaksud Taliban? Orang yang ngomong Taliban itu mungkin harus diajak duduk ngopi yang benar tuh. Biar saya jelaskan apa yang dia maksud Taliban. Ketika saya masuk Akpol, justru saya mengalami bahwa kehidupan asramanya itu seringkali kami justru mengkotak-kotakan diri dengan berkumpul berdasarkan suku asal daerah. Seperti itu. Jadi ketika saya masuk KPK, saya melihat sebuah kenusantaraan di sana. Saya ditanya apakah saya sudah menikah, saya jawab belum. Kemudian berlanjut ke, apakah punya pacar? Saya jawab ya. Apakah pacar yang sekarang ini menuju pernikahan? Belum tahu, saya belum ada pembicaraan ke sana karena baru kenal. Sudah diperkenalkan orang tua? Belum, karena sekarang statusnya saya beda kota dengan orang tua, jadi kesempatan untuk bertemu juga tidak mudah. Berapa kali pacaran? Saya tidak ingat sih Bu, mungkin 3 atau 4 kali. Gitu. Kalau pacaran ngapain saja? Ya ngobrol Bu, ya saya bicara, berkenalan gitu. Tapi ketika saya jawab itu, wawancaranya langsung duduk. Saya belum selesai bicara Mbak. Tolong dengarkan, saya bicara, baru jawab pertanyaan saya. Soal integritas mungkin, kita anggap aja dia ngetes integritas ya. Soal ditanya bahwa, lo mau bohong nggak kalau disuruh pimpinan bohong gitu. Suruh atasan lo bohong. Mau bohong nggak? Enggak, aku bilang gitu. Bahkan aku tembak balik orangnya. Bapak mau kalau disuruh bohong sama atasannya? Saya sih nggak mau Pak. Kalau memang udah menyentuh integritas saya harus khawatir. Saya mendingan resign kalau kayak gitu caranya. Masa sih Mbak? Dibilang gitu kan. Oh iya, kalau saya begitu. Jadi kadang-kadang aku suka nggak terima juga sih kalau dibilang pegawainya si A, pegawainya si B. Kami pegawai KPK, bukan pegawainya pimpinan. Kami bekerja digajinya sama rakyat. Itu terpampang jelas di slip gaji kami bahwa gaji ini berasal dari uang rakyat. Maka kami bekerjanya untuk rakyat. Kemudian saya ditanya bagaimana pandangan saya apabila ada keturunan ex-Tapol yang menduduki jabatan strategis, jabatan publik yang strategis. Saya jawab, selama berkomitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan pemerintah, saya pikir tidak ada yang masalah. Ex-koruptor tidak? Tidak. Lucunya begitu, ex-koruptor tidak dijadikan bahan soal baik di wawancara maupun di tertulis yang saya harus ngisi setuju tidak setuju. Terus dia nanya lagi tentang bagaimana pendapat Ibu soal jilbab panjang berjadar gitu-gitu kan. Kemudian nanya kalau transfusi darah beda agama itu seperti apa Bu? Saya yakin ya, saya yakin. Seandainya saya jawab dengan berpura-pura semua, pura-pura nggak usah peduli integritas, ngikuti aja deh arahnya. Oh ya saya taat kepada atasan mau nyuruh apa aja saya ikut. Seandainya saya jawab begitu semua, saya yakin saya tetap nggak lulus. Karena saya yakin kok tes wawasan kebangsaan ini hanya alat untuk menyingkirkan. Target mereka kan mau menyingkirkan. Pertanyaan soal
misalnya soal apa tuh HTI, kemudian soal FPI, kemudian soal keagamaan. Yang ditanyakan bagaimana pendapat kita soal itu gitu. Ya sebenarnya kita kan sampaikan aja secara netral aja, ya kita nggak setuju lah dengan pandangan-pandangan itu kan. Ya tapi nyatanya nggak lulus juga. Jadi nggak tahu juga apa yang diukur dari itu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu, dan saya sendiri sebenarnya ngelihat di KPK sih nggak apa radikalisme gitu kan ya. Saya sih belum pernah ngelihat teman saya ada yang bawa bom gitu ya ke satu tempat gitu, atau bawa granat, atau ngelempar kantor polisi dengan tindakan kekerasan misalnya. Nggak ada tuh. Ini kan orang-orang cuman kerja memberantas korupsi. Buat Indonesia apa isunya dengan radikalisme gitu. Saya lihat tes itu sebagai screening ideologi. Saya itu diupaya dipersuasi untuk kompromi itu sudah lama. Terus kemudian saya diserang juga, saya nggak mau. Cara satu-satunya jalan untuk jatuhkan kan adalah dengan cara di framing. Dibuatlah seolah-olah radikal, seolah-olah Taliban, seolah-olah ikut aliran-aliran tertentu. Ini kan kebohongan ya. Kalau terus kemudian saya yang berjenggot itu adalah nggak boleh, itu kan suatu hal yang keterlaluan. Masa iya orang punya kepentingan sendiri untuk hal yang diyakini itu adalah dalam agamanya itu kebaikan, masa dibilang itu sebagai masalah? Padahal yang berjenggot juga Karl Marx atau Bakunin ya. Benar. Sepertinya mereka itu berusaha menggiring saya bahwa saya itu masuk kelompok tertentu gitu. Apa arahnya? Arahnya gitu ya. Yang di luar disebut Taliban itu. Kelihatannya begitu. Kenapa? Karena mungkin itu masuk ke dalam ciri-ciri fisik saya gitu ya. Pertama jenggotan gitu ya, celana cingkrang. Selama ini kan di media begitu. Oh di KPK ini diatur sama yang jenggotan dan celana cingkrang. Nah kemudian saya bilang gitu, oh, Jidat juga sudah mulai. Nah itu dia kan, mulai hitam gitu kan. Apa itu pilihan apa ya, pilihan pribadi gitu ya, pilihan pribadi, dan itu tidak ada kaitannya dengan kinerja gitu ya. Istilah Taliban itu sendiri jadinya di beberapa kami, terutama karena saya seorang Kristiani, saya membawanya itu jadi sebuah lelucon aja. Saya membawa lucon, oke, kalau memang kami dianggap ada istilahnya polisi Taliban dan polisi India, dan yang agak keras-keras atau kayak gimana itu yang Taliban. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Akhirnya saya bawa bercanda saja hal seperti itu, karena memang tidak ada yang seperti itu. Kan tes wawasan kebangsaan ini digunakan sebagai salah satu syarat yang ditentukan oleh kebijakan pimpinan, dituangkan dalam peraturan komisi, bahwa untuk membuktikan kesetiaan pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, itu dibuktikan dengan assessment wawasan kebangsaan. Artinya kalau assessment nggak lulus, itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI. Saya pikir itu monopoli makna, itu bahaya betul itu. Sebetulnya di awal itu udah tahu sih, sudah tahu bahwa terkait dengan TWK ini KPK menggandeng karena isunya isu radikalisme kan kita mengetahui bahwa isu radikalisme di KPK itu mulai sejak seleksi pimpinan. Setelah revisi undang-undang, kemudian revisi pimpinan. Di situ muncullah salah satu calon dari wakil BNPT kalau nggak salah ya, bahwa ini untuk menangkal radikalisme di KPK gitu kan. Oh, ini inline kalau menurut saya sih. Ini kayaknya nyambung nih, ini alurnya nyambung. Dengan mendiskreditkan kawan-kawan kan dia jadinya gampang gitu. Oh ya, ini buktinya ada Taliban gitu. Apalagi kemarin kita habis Pilpres, habis pilkada DKI, itu kan isu SARA kental banget gitu. Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Dari hasil pemetaan ya, dari asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai
dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya, dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Kami sampai sempat berpikir nih, kalau 51 orang ataupun 75 orang ini zona merah gitu, tidak bisa tertolong gitu, terus kami ini apa? Apakah kami lebih kejam dibandingkan terorisme yang bisa pakai proses radikalisme gitu, lebih kejam daripada koruptor yang boleh dibina gitu kan, kemudian lebih kejam dari pembunuh gitu yang bisa dibina gitu, karena sudah tak bisa tertolong bahasanya itu. 14 tahun berkiprah memberantas korupsi di rumah sendiri gitu, dikatakan tidak tertolong. Bahkan soal korupsi tidak disinggung dalam soal. Tidak ada. Sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kemudian setelah Misalnya, apakah sebagai pejabat negara atau sebagai ASN Anda boleh menerima hadiah? Enggak, tidak ada. Tidak ada pertanyaan seperti misalkan menerima gratifikasi atau fasilitas itu tidak ditanyakan. Atau pertanyaan bagaimana jika ada sahabat, kerabat, handetolan yang meminta untuk dibantu memperlancar urusannya dalam wewenang Anda? Tidak ditanyakan. Saya istilahkan ini sebetulnya perselingkuhan lah. Kenapa saya sebut perselingkuhan? Karena konteksnya adalah kita mau dibawa ke rumah ASN, harusnya adalah metode, prosedurnya, ikut ranah ASN. Bisa enggak publik menilai untuk menjadi ASN itu kita harus berhadapan dengan BAIS, kita harus berhadapan dengan BIN, kita harus berhadapan dengan BNPT. Gitu. Kayaknya enggak ada deh. Tiba-tiba ini sang ketua itu mengintervensi, membawa dokumen draft dibawa sendiri Kumham dan memasukkan unsur assessment gitu. Sehingga saya menjadi agak ragu-ragu dan timbul pertanyaan, ini jangan-jangan bukan untuk kepentingan orang KPK gitu, tapi kepentingan orang luar. Nah, kalau seperti itu, ini ya bagian dari pelemahan KPK tadi gitu. Saya bahkan punya temen yang bukan Chinese ya dia. Orang tuanya lebih percaya sama isu Taliban di luar daripada anaknya sendiri yang kerja di dalam. Sampai segitunya isu itu. Kalau orang tua saya jelasin ngerti mereka. Meskipun awalnya mereka percaya tuh omongan-omongan Taliban tuh. Tapi kan saya udah jelasin. Kalau beneran Taliban emang anakmu bisa hidup di situ. Ya nggak mungkin kan. Kalau menurut saya karena ini perselingkuhan tadi, bahkan di media-media KPK tidak tahu soalnya, BKN tidak tahu soalnya, Menpan tidak tahu soalnya, ini benar-benar perselingkuhan dan saya khawatir ini mirip-mirip kegiatan-kegiatan intelijen lah, dan ini sangat berbahaya. Dia sempat bilang saya juga pasukan katanya. Oh bagus, saya bilang Anda pasukan. Saya nggak tahu pasukan berarti apa, bisa jadi dia. Karena begitu saya tanya Bapak dari mana sih, dia nggak mau jawab. Ada rekamannya nggak ini? Dia bilang nggak tahu. Saya boleh tahu nggak nama Bapak? Dia bilang tidak bisa. Saya Pak, saya bilang, saya menyelidiki atau memeriksa seseorang. Ketika saya mem-BAP seseorang, berita terpusat, saya jelaskan nama saya ini. Saya tunjukkan name tag saya. Saya tunjukkan surat perintah penyidikan saya sebagai dasar saya melakukan tugas. Maka oleh karena itu saya menduga kenapa kok tesnya itu dibikin oleh BIN, BAIS, dan beberapa instansi lain. Dugaan saya karena memang BKN tidak punya metodologi tadi. Lalu yang bikin standar siapa, yang bikin pola soal seperti bagaimana, dan lulus tidak lulusnya siapa yang bikin norma-normanya. Saya kok lihat Sekjen dan Biro SDM tidak tahu soal itu. Ini harus diaudit, harus dikupas tuntas siapa yang punya kepentingan ini. Apakah BKN ada yang punya etika jahat? Harus dilihat, siapa tahu kepala BKN-nya terlibat. Siapa tahu orang-orang di BIN dan di BEK itu ada yang terlibat. Tapi pada dasarnya bertanggung jawab ini semuanya Pak Firly Bahuri, karena beliau yang terkait dari awal sampai akhir seperti punya kepentingan. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena
tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Ya, pendapat pribadi saya ini grand design. Grand design untuk tidak hanya melemahkan KPK, juga grand design untuk melemahkan negara ini. Penonaktifan ini 74 ini banyak dilandasi oleh kasus-kasus yang ditangani. Kalau bisa turun di bawah bisa nggak? Aku masuk dari depan. Ah ya nggak Pak. Ya, aku ke depan ya. Oke, makasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Pak. Mana sehat? Sehat-sehat. Jadi sekarang kami mau ke Komnas HAM mengadukan tentang yang pelanggaran HAM ya. Sedangkan kemarin minggu lalu kan udah ke Ombudsman ngelaporin maladministrasi gitu ya. Jadi nanti sih jam 12 ini udah Nanang. Jadi dari sisi teman-teman di luar internal KPK, YLBHI mengadvokasi langsung dari sisi formal ya. Nama panjang saya Harun Al-Rasyid. Jabatan di KPK sebagai penyelidik utama. Dan saya sekaligus juga sebagai Kasatgas ya. Terbaru ada penugasan dari pimpinan. Saya masuk ke dalam tim DPO. DPO. Dari beberapa nama yang DPO itu. Termasuk Harun Masiku? Saya itu kebetulan tidak nangani kasusnya. Gitu loh. Tapi mungkin pimpinan punya pertimbangan sendiri, ya kan. Nah, diambillah dari tim lain ya, untuk bisa membantu tim DPO itu. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membenarkan tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari mantan caleg PDIP Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat duduk di kursi DPR menggantikan posisi Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Sebenarnya kita sudah on the track, teman-teman sudah istilahnya di kita itu eyes on ya, atau bisa bilang kita sudah nempel banget sama para target operasi kita ini. Mana ada suatu keadaan saat itu di suatu tempat di sekitaran daerah Blok M, kita masuk ke situ, kita berdasarkan informasi data lapangan ada beberapa target operasi kita termasuk AM ada di situ. Dan ketika kita mau eksekusi, kita mendapatkan perlawanan dari beberapa orang yang pastinya adalah terafiliasi, saya yakin, dengan Harun Masiku. Namun karena dia bajunya aparat, ya kita
tidak bisa melaksanakan itu. Pegawai KPK di PT IKA yang ramai diberitakan itu? Ya buntutnya itu ya, salah satu anggota saya tersandera di situ. Saya di situ, cuman karena mungkin pihak-pihak yang melakukan sandera itu kenal dengan saya dan mungkin mereka ada pemikirannya lain ketika mereka menyandera saya, maka hanya anggota saya yang disandera. Bukankah itu tidak hanya mengejar Harun Masiku saja? Iya, ada beberapa petinggi, ada beberapa orang yang termasuk petinggi partai yang terlibat di situ, ya karena kita tahu kasus ini muatannya apa, tujuannya apa, dan yang berkompeten di situ mestinya selain HM ini juga orang-orang partai yang mendukung dia. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung KPK pada Jumat pagi. Hingga siang ini Hasto masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Tidak lama kedatangan Hasto, Komisioner KPU Hashim Asyari juga tiba di gedung KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan pada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto untuk mengonfirmasi bukti-bukti percakapan elektronik dengan para tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Itu mestinya lokasi yang secure ya. Kemudian tidak ada event apapun yang menyebabkan aparat-aparat yang saya sebutkan tadi ada di situ, kecuali memang ada mungkin ada informasi yang menyebabkan dia, ada perintah yang menyebabkan dia untuk melakukan pengamanan terhadap target saya ini, target kami itu. Saya itu tahu di mana Masiku berada. Tinggal saya ambil ini. Masalahnya saya diminta untuk menyerahkan ini. Tugas. Status nonaktif. Status nonaktif. Kami juga sangat kuat dan jago dalam menyembunyikan orang. Tapi saya yakin suatu saat dalam waktu dekat lah insya Allah, kalau misalnya masalah ini terlewati, kita memiliki kekuatan, dukungan dari Presiden ataupun dari pihak-pihak stakeholder lainnya. Saya pikir tertangkapnya Harun bukan suatu hal yang mustahil. Tapi kalau ini sore copot, saya malam saya tangkap dia. Jadi kalau sore ini status nonaktif Cak Harun dan kawan-kawan dikembalikan, nanti malam sudah bisa diambil. Saya SK 652 dicabut sore ini. Malam bungkus. Saya bungkus. Insya Allah ke depan kita kalau misalnya masih diberikan kepercayaan, kita akan coba bongkar semuanya. Kalau misalnya lewat masa-masa ini. Setelah 9 jam diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima hadiah dari izin ekspor benur atau bibit lobster. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional, yaitu bansos. Nah itu salah satu yang mendapat atensi sangat besar oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Semoga bermanfaat ya. Salam dari Presiden. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. PDI Perjuangan sebagai partai mensos nonaktif, Juliari Batubara bernaung menghormati proses hukum KPK terhadap kadernya itu. Bansos ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya kan? Masyarakat kecil level ini. Nggak ada orang yang kemudian bergaji 10 juta ke atas mau terima bansos, nggak mungkin. Jadi saya adalah salah satu penyidik kasus simulator. Kemudian dalam proses penyidikan itu memang terjadi, ya kita sudah tahu tensi yang begitu tinggi antara dua institusi penegak hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Irjen Polisi Joko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pencucian uang. Sebelumnya, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait proyek simulator SIM di Korlantas Polri. Pak Joko, terkait DP 15 miliar itu gimana Pak Joko? Uang itu adalah seharusnya untuk digunakan bagi masyarakat. Masyarakat yang mau membuat SIM kan tentunya seperti itu. Ya, perkara simulator yang mentersangkakan atau melibatkan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Nggak takut? Nggak kan sipil? Kenapa mesti takut? Kan saya diperintahkan oleh pimpinan. Begitu dia memerintahkan saya, berarti dia harus menggaransi saya dong. Kenapa mesti takut? Saya ikut dalam kegiatan penggeledahan di Korlantas waktu itu. Ya, karena saya bagian salah satu penyidiknya. Jadi itu suatu proses yang saya rasakan begitu panjang, malam begitu panjang, begitu lama di sana. Kami sadari bahwa ketika melakukan kegiatan itu pasti akan ada konflik. Tapi kami nggak menyangka bahwa itu akan sedemikian perlawanannya akan sedemikian besar gitu ya. Ini kami tidak menyerang institusi, kami tidak mengejar institusi, kami mengejar orang yang merugikan negara dan institusi Polri sendiri. Intinya saya itu diminta untuk tidak menjangkau ke jenderalnya lah gitu ya, ke petingginya, tapi hanya di level-level pelaksana yang mungkin panitia atau apa yang level cuman AKBP atau Kombes. Saya pikir kalau begitu tentu siapapun sama aja saya mendolimi seseorang ya. Kemudian permintaan itu disampaikan, kalau saya tidak mau maka untuk biar lebih aman saya ditarik saja. Jadi ketika saya ditarik kembali tentu itu menjadi urusannya menjadi selesai gitu ya. Jadi saya nggak perlu harus berbohong, tidak harus tidak perlu harus tidak berintegritas gitu. Tapi saya katakan itu kan akal-akalan saja. Jadi saya nggak mau dan akhirnya saya membulatkan tekad untuk pensiun dari Polri. Di akhir tahun, kalau tidak salah di akhir tahun 2012, nah ada kebijakan dari Mabes Polri untuk menarik semua penyidik Polri di KPK. Nah kebetulan waktu itu saya satu angkatan yang masuk ke KPK ada 14 orang. Angkatan-angkatan sebelumnya sudah ditarik. Nah, kami 14 orang juga ternyata sama ditarik. Nah, jadi dari 14 orang itu sekitar 7 atau 6 orang tetap bertahan di KPK, yang lain sudah kembali. Nah, kami yang bertahan itu oleh pimpinan KPK diterbitkan SK sebagai pegawai tetap di KPK dari tahun 2012. Penyidik waktu itu semuanya Polri ya, semua anggota Polri waktu sebelum tahun 2012. Setiap ada sedikit gesekan atau hal yang menyulitkan, biasanya penyidiknya ditarik pulang. Itu modusnya selalu begitu. Dan waktu itu ketika saya sedang menangani kasus terkait dengan petinggi Polri, saya juga sedang dipersiapkan untuk ditarik pulang. Kalau saya tidak mau sedikit kompromi dalam hal itu. Tapi saya katakan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kalau terus kemudian kompromi pun efeknya pasti akan buruk dan saya akan mendapatkan suatu penyesalan yang panjang karena saya tidak jujur dan tidak berintegritas. Malam ini saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita melihat lagi sandiwara pembodohan yang dilakukan oleh... Novel sempat hendak dibawa polisi saat berada di gedung KPK tetapi batal. Upaya penangkapan Novel itu dikaitkan dengan penetapan Inspektur Jenderal Joko Susilo sebagai tersangka kasus simulator SIM. Saat itu, banyak pihak menganggap Novel yang merupakan penyidik kasus itu telah dikriminalisasi oleh Polri. Bahwa kita datang di sini atas keinginan bahwa hukum harus ditegakkan di negara kita. Ini nggak bisa dibiarkan. KPK ini institusi yang sangat bagus, tujuan bagus, cita-citanya bagus. Terus hanya karena satu orang
jiwa korsa, mungkin ya kalau kita bisa bilang jiwa korsa yang sempit saat itu, atau emosi sesaat, akhirnya upaya-upaya seperti itu dilakukan. Itu kan berarti padahal KPK itu tujuan negara ditempelkan di sana, misi negara ada di sana. Memang ada teorinya KPK, lembaga independen seperti KPK itu bakal diserang terus berulang-ulang. Kayak misalnya ada koruptor Fikes Back gitu kan, itu ada. Dan kalau dilihat sih mungkin abang pengalaman lah ya sejarahnya kenapa KPK berulang-ulang diserang. Gitu. Ya iya kan kita udah membuktikan kan, kalau dari perspektif umum aja nih ada cicak buaya berjilid-jilid. Dan sampai hari ini sebenarnya kan ini bagian dari itu ya. Jadi kalau kita lihat sequel yang terjadi itu sebenarnya proses yang terjadi udah by design semua. Nah, jadi tentu Ferry tahu lah sebagai akademisi ya, dan bahkan tokoh yang mungkin terlibat langsung di dalam semua proses itu nyata-nyata terjadi. Cicak buaya jilid 1 kapan ya? Tahun 2008. 2009 ya. Susno 2Aji ya. Iya, itu yang mulai kan. Tapi sebelum itu sudah ada serangan kecil-kecil ya. Tapi yang agak masif itu jilid 1 itu ya, cicak buaya jilid 1. Karena ucapan Susno, buaya kok dilawan cicak ya. Itu yang cicak melawan buaya. Nah, itu yang membuat teman-teman ya. Bahkan waktu kalau Ferry ingat waktu di sidang MK itu Anggoro kan sempat diputarin tuh suaranya, videonya Pak Pateni gitu ya. Dan itu kemudian sempat viral ya, jadi ringtone ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang suap di lingkungan Polda Jawa Barat dengan terdakwa mantan Kabareskrim Komjen Polisi Susno 2Aji dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Susno. Beberapa saat setelah dibuka, majelis hakim menskor sidang dan melanjutkannya di rumah menantu Susno 2Aji di kawasan Jalan Abu Serin, Cilandak, Jakarta Selatan. Diam-diam merayap, datang seekor cicak, lalu ditangkap. Kalau dilihat petanya kan begini bang, para musuh KPK itu atau para koruptor dengan antek-anteknya itu kan menyerang pimpinan dulu ya. Ada Bibit Samaryanto ya, Chandra Hamzah, ada Mas BW yang sempat ditangkap seperti pelaku teroris itu ya. Tapi kok ada anaknya loh ditangkap di depan sekolah. Iya, sampai ditutup mulutnya ya. Saya lakban gitu kan. Lalu setelah pimpinan penyidiknya ya, ada yang diancam senjata, ada yang ditabrak, ada yang disiram kayak Mas Novel Baswedan, sebagai sebuah peristiwa yang sangat sadis ya. Lalu setelah penyidiknya ada status sekarang. Ya itu Pak Laode dan Pak Agus kan sempat rumahnya dilempar bom molotov itu. Dan alhamdulillahnya kan tidak sempat meledak ya. Tapi bagi saya itu kan teror yang nyata itu. Yang saya kira tidak bisa lepas dari semua peristiwa sebelumnya gitu. Nah tentu Ferry bisa melihat itu dari luar kacamata internal KPK gitu. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Awalnya kan itu yang menjadi cicak buaya jilid 3 kan itu.
penetapan tersangka Budi Gunawan. Pada waktu penanganan perkara rekening gendut, itu memang KPK kan berada dalam titik, bisa dikatakan titik hampir terendahnya ya, karena pada waktu itu kan konflik Cicak Buaya Jilid 3. Jadi saya lulus Akpol itu tahun 99. Jadi saya lama di wilayah sebetulnya. Saya pernah jadi Kapolsek, kemudian pernah jadi Kasat Reskrim. Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menyatakan ada kesepakatan yang dibuat di hadapan Presiden Joko Widodo bahwa usai diperiksa, Bambang Wijoyanto tidak ditahan. Kita flashback ke 2015. Ketika KPK menangani rekening gendut, itu kan sebetulnya bukan hanya masalah di pra-peradilan. Oke lah, kalau cuma di pra-peradilan gitu ya. Tetapi kan dampaknya luar biasa sampai ada penangkapan, pemborgolan gitu ya. Kalau ya mungkin kalau presiden tidak turun tangan, ya mungkin mereka akan lanjut ke persidangan gitu ya. Rekening gendut saya ikut di penyelidikan, tapi saya nggak ikut di penyidikan. Dan memang akhirnya kita harus nerimo bahwa perkara ini dilimpahkan ke Polri seperti itu. Karena kuatnya tekanan dari banyak pihak. Ini perkara belum selesai. Ini perkara, kalau di Tipikor itu kan, di Tipikor itu tidak ada, kalau tidak salah ya, nanti mungkin bisa dikoreksi. Di Tipikor itu tidak ada masa daluarsa. Gitu ya, tidak ada masa daluarsa sebagaimana di KUHP. Makanya dan SP3 itu bisa dicabut lagi gitu lah. Nah, saya melihat ini ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa ini jangan-jangan nih perkara gue dinaikin lagi gitu ya. Gimana caranya supaya perkaranya nggak dinaikin lagi? Ya udah, yang nangani perkara di TWK muncullah lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam proses seleksi melalui TWK, di mana di situ ada BNPT, ada BIN, ada ini keterlibatan BIN juga agak menarik nih sebetulnya. Kemudian ada BAIS, kemudian ada Dispsi TNI AD gitu ya. Pelibatan BIN saat ini ya, di mana kepalanya kita sudah tahu siapa gitu ya. Kepalanya kita tahu siapa, dan itu sebetulnya kalau dari sisi konflik kepentingan itu jelas ada konflik gitu ya, ada konflik dan harusnya kan dilakukan fair. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan kembali ke tanah air hari ini. Novel disiram air keras saat dirinya tengah pulang dari menjalankan sholat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan terhadap 2 terdakwa penyerang penyidik KPK, Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Rahmat Kadir divonis 2 tahun penjara, sementara rekannya Roni Bugis divonis 1 tahun 6 bulan. Serangan itu banyak sekali, dan yang paling puncaknya sebelum saya diserang yang sampai membuat mata saya sulit untuk melihat adalah ketika tahun 2015. Itu serangannya menurut saya yang paling berat. Waktu itu saya sudah mengira bahwa saya akan selesai, saya akan diarahkan untuk keluar dari KPK. Bahkan dalam beberapa kasus saya sudah berpikir saya akan dikerjai sehingga saya harus diberikan sanksi pidana, seolah-olah begitu. Kemudian dari itu di tahun 2016 saya juga ditemui oleh 5 pimpinan KPK, kasarnya dibujuk ya, atau diminta untuk saya mau keluar dari KPK. Di sekitar tahun 2016 saya ditabrak dua kali, sebelumnya ada ditabrak tapi salah sasaran. Dan kemudian ancaman-ancaman lain hingga sampai 2017 saya diserang dengan menggunakan air keras yang membuat kedua belah mata saya luka berat. Yang kiri saya buta permanen, yang kanan saya hanya melihat 50% lah. Jangan-jangan kalau kita bisa beresin korupsi di penegakan hukum begitu, kita beresin, jangan-jangan kita udah menyelesaikan tugas pemberantasan korupsi itu 60-70% gitu. Tinggal sisa 30-40% lagi gitu. Itulah kenapa dulu KPK Hong Kong fokusnya ke penegak hukum. Yes. Kita apakah salah mengambil posisi sekarang ini? Harusnya KPK dulu fokus saja ke polisi sehingga kemudian kasus seperti rekening gendut, seperti Korlantas, itu harusnya menjadi kasus sehari-hari di KPK. Bukan seperti kasus yang menyebut konflik gitu. Iya, saya sendiri sih ngelihat bahwa harusnya ada fokus area yang lebih strategis ya buat
pemberantasan korupsi. Maksudnya kita nggak bisa juga berantas korupsi skateran, ambil di sana, ambil di sini. Kita mesti lihat juga kira-kira kalau yang ini kita beresin dampaknya lebih besar nggak gitu. Nah, saya melihat salah satu sektor itu si penegakan hukum itu sektor yang sangat strategis dibenahi. Tapi kembali lagi ke prinsip, bukan prinsip, pikiran yang tadi itu butuh dukungan dari kekuasaan untuk bisa melakukan itu. Nggak bisa, cuma KPK sendiri tiba-tiba datang. Nah. Sini bisa kan? Atau keluar dulu ya? Boleh, keluar boleh. Om Yudi? Kami ingin melaporkan kepada Komnas HAM terkait dengan kejadian yang dialami oleh kami 75 orang ini. Sehingga nanti kami berharap Komnas HAM bisa melakukan investigasi untuk membongkar semua hal-hal yang tidak benar dalam proses tes wawasan kebangsaan ini. Ya, tadi kami Komnas HAM menerima pengaduan dari teman-teman BKPK dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kami akan membentuk sebuah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan. Kemarin sudah siap. Ini teman-teman LBH PP Muhammadiyah. Ini dari Komnas HAM. Iya, jadi tadi sedang konferensi ya, karena saya ada janji, saya langsung ke sini. Dapat kaos ini, masih dapat kaos tuh. Jadi udah beres di sana. Teman-teman kayaknya masih di sana, tapi saya langsung pamit. Karena janji gitu. Iya, sama Antum ini biasa nih. Ini kawan kita di KPK. Oh, ya. Dulu di KPK. Jadi keluar sama Bang Febri juga ini. Oh, bareng. Iya, aduh, perjuangan lah. Oke, yuk ke atas lantai 4. Ini unik nih, Pak. Iya. Yang dibela oleh Muhammadiyah tuh, Pak. Kawan-kawan NU. Caharun tuh NU. Oh iya. Tata Horiah tuh NU. Oh iya. Saya terima kasih nih. Dan ini kita ingin membuktikan kepada bangsa ini, inilah wawasan kebangsaan sesungguhnya. Gitu. Iya, jadi kita tidak melihat benderanya apa, tidak melihat ini. Dan ini luar biasa ini, Pak. Nah, jadi ini kesungguhan yang saya kira penting kita sampaikan kepada publik gitu. Jadi wadah pegawai ini kan organisasi resmi yang diatur oleh PP bahkan nomor 63 tahun 2005, peraturan pemerintah ada bahwa KPK bisa membuat. Jadi ketika ada narasi KPK informal sebagai itu bohong besar. Bahkan ketua pertamanya Pak Johan Budi SP yang menjabat 4 tahun malah. Ya kan 2006 sampai dengan 2010. Karena kalau pegawai negeri punya korpri, karyawan punya serikat pekerja, pegawai KPK juga punya klaster wadah pegawai. Wadah pegawai gitu kan. Ya, wadah pegawai KPK sendiri itu anggotanya hampir 1.500 orang. Ya kan? 1.500 orang itu ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada PNJ dan sebagainya. Dan tidak ada paksaan untuk ikut wadah pegawai KPK. Dan itu kan bayar iuran juga gitu kan setahun gitu kan. Dan kita selalu mengadvokasi pegawai KPK. Selama saya sendiri, kita mengadvokasi pegawai kita yang waktu itu dianiaya di Hotel Borobudur. Ya, ketika sedang melaksanakan kegiatan. Ya, Bang Novel jelas kita advokasi. Kemudian ketika itu ada pegawai KPK yang perempuan, penyidik yang waktu itu laptopnya hilang, ya kan kita advokasi supaya dia tidak mengganti, ya dan akhirnya disetujui. Kenapa? Karena kan hilangnya itu dalam tugas, dan diduga ada file penting di situ, bukan karena keteledoran. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Tito dan Novel, penyidik KPK Surya Tarmiani mengalami musibah. Ia dijambret ketika turun dari taksi yang ditumpanginya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tas yang dijambret berisikan laptop, telepon seluler, dan identitas diri. Laptop yang raib tersebut berisi dokumen penting terkait kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta buku merah yang sedang dia tangani. Aduh, ini deh, mending nanya ke pimpinan aja ya. Setelah rentetan kejadian itu, 3 hari kemudian pada 7 April 2017, 2 orang penyidik KPK dari unsur kepolisian berkomplot merusak buku merah. Roland dan Harun yang saat itu merupakan penyidik KPK
diduga mencoret beberapa bagian buku itu dengan tip X dan merobek barang bukti. Kejadian itulah yang terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi KPK. Kami ini itu bahkan dituduh bahwa wadah pegawai KPK itu di atas pimpinan gitu kan, bisa nyadap sembarangan gitu kan. Bahkan pansel ketika itu nanya gitu kan. Nah, kemudian kami katakan ya tidak, itu hanya sembarang, nggak mungkin, tidak ada proses di KPK wadah pegawai KPK itu bisa gitu kan, karena kan pasti struktural, itu kan patuh pada pimpinan gitu kan, itu hanya narasi-narasi aja, dan yang bisa tanda tangan pimpinan kan adalah tanda tangan sprindik adalah pimpinan, bukan saya gitu kan. Saya hanya menandatangani kalau ada pegawai ingin mengajukan hutang untuk renovasi rumahnya gitu kan, karena kebanjiran atau karena rusak gitu kan. Kalau sekarang munculnya persoalan itu hanya pada masalah penyadapan. Nah, penyadapan itu udah ditinggalin sama orang. Ya. Tidak semudah orang bilang, ini nomor teleponnya silakan sadap. Wah, nggak begitu gitu. Penyadapan itu nanti adanya di belakang gitu. Kalau perlu bahkan kita tidak perlu penyadapan gitu. Itu kan biasanya tadi hanya pelengkap saja gitu. Bahwa orang masih berpikir bahwa ya sadap aja semuanya gitu. Langsung kasih nomor handphone gitu. Ini loh nomor handphonenya si A, si B, si C. Ya kalau KPK bisa begitu ya saya juga kerjanya jadi lebih ringan juga gitu. Tapi kan nggak begitu gitu. Jadi tidak semudah sebenarnya nggak. Contohnya melakukan penangkapan atau OTT gitu ya, atau tindakan apa? Penggeledahan gitu. Sederhana ditanya, untuk melakukan penangkapan perlu surat apa tidak? Perlu. Siapa yang tanda tangan surat itu? Struktural, dan beberapa pimpinan. Terus mungkinkah surat itu tanda tangani sendiri? Kan nggak logis gitu. Ketika ada isu yang sengaja dibuat oleh koruptor dan kawan-kawannya untuk membuat framing kepada KPK, ya dengan cara sederhana disimulasi lah. Dengan begitu kan tahu bahwa itu bohong gitu. Karena ketika disimulasi akan kelihatan bahwa itu nggak logis dan nggak mungkin bisa dilakukan. Nah, aku diwawancarain 2 orang yang pertanyaannya nggak ada kompetens, nggak ada urusannya sama kerjaanku menurutku ya. Ditanya soal, mostly aku ditanya soal per-WP-an. Anda pengurus wadah pegawai? Iya, wadah pegawai ngapain aja. Jadi aku ngelihat, terus gini. Nah aku ngelihatnya pewawancaraku ini sudah punya mindset bahwa wadah pegawai ini kerjanya adalah demo, adalah melawan, adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan di kantor, kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya gitu ya. Tapi kalau aku ngapain aja, mostly tahun 2020 aku ngurusin teman-temanku yang kena COVID. Jadi kami di wadah pegawai setiap ada yang COVID, kami punya paket. Kalau dulu sebelum revisi undang-undang, kita ada yang namanya DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai gitu, di mana wadah pegawai menjadi salah satu majelisnya. Majelis itu, majelis pertimbangan pegawai itu kayak hakim lah. Jadi nanti kalau ada orang dilaporkan ke pengawas internal, lalu dianggap pelanggaran berat katakanlah, itu ada rapat DPP dulu, rapat Dewan Pertimbangan Pegawai. Di rapat ini kita bahas lah dugaan kesalahan-kesalahannya seperti apa. Lalu kita tawarkan nanti ke pegawainya ini bagaimana gitu. Kalau berat apakah nanti mengundurkan diri gitu atau nanti kita proses melalui sidang. Nah di sidang itu wadah pegawai punya peran tadi sebagai salah satu majelis. Dari 5 majelis, 5 hakim gitu. Wadah pegawai menjadi salah satu yang menjadi majelisnya. Penyidik KPK Stepanus Patuju dinyatakan terbukti melanggar dan diberikan sanksi berat dengan diberhentikan secara tidak hormat. Sebagai penyidik, Stepanus Patuju telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai. Dalam putusan sidang etik, Stepanus Patuju dinilai menyalahgunakan wewenang sebagai penyidik. Di 2006 gitu, itu juga pernah terjadi gitu. Oleh salah satu pegawai KPK gitu, tapi seorang penyidik dari kepolisian gitu. Ya, mungkin nanti bisa di cross check juga gitu dengan nama Suparman. Itu pernah terjadi 2006 gitu, memeras saksi kalau saya tidak salah. Lalu terulang lagi sekarang di kasus Tanjung Balai ya, di mana tersangka sudah ditetapkan gitu, saudara Robin sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi kalau kita berbicara dua-dua ini pernah terjadi. Tapi yang buat saya, yang menjadi highlight buat saya adalah bagaimana KPK berani mengungkap kesalahan itu. Gitu. Kita tunjukkan ke publik gitu, bahwa kita tidak terbang pilih gitu. Siapapun yang salah, siapapun yang berbuat salah di KPK, ya sudah, kita tetapkan salah dan kita tetapkan hukuman gitu.
kok ini kebetulan penyidik yang baik, integritas gitu kan. Kok kebetulan wadah pegawai KPK gitu kan. Seperti itu. Kok kebetulan kasus besar. Iya, kasus besar. Kok kebetulan orang-orang kritis gitu kan. Ada klaster wadah pegawai itu hampir semuanya kena itu. Ada klaster juga semua yang nangani kasus ya, ada rekening gendut, ada kasus bansos, ada Samintan, ada Hasil Masiku, semua kena itu. Ada juga mantan Sespim kena juga karena dulu nggak tahu dia ada, mungkin dianggap dulu nggak memfasilitasi atau yang kasihan juga itu para pengawas internal yang dulu memeriksa Firly itu kena semua tuh. Mulai pengawas fungsionalnya, bahkan yang sekarang udah menjadi deputi itu juga kena juga. Sehingga saya bisa mengambil dalam analisa saya dan persepsi saya setuju ya dengan mapping yang dilakukan oleh beberapa media. Pada waktu itu saya melaporkan Firly membocorkan rencana operasi tangkap tangan. Saya menginformasikan kepada pimpinan seperti itu. OTT terbanyak adalah di tahun Pak Firly jadi deputi. Itu kan. Dan beliau udah nyatakan di publik, itu memang benar. Itu. Nah, di tahun 2018 itu, saya kebetulan Kasatgas yang paling banyak melakukan OTT itu. Kebocoran di KPK ini paling sering justru pada waktu Pak Firly jadi deputi. Pada waktu itu beberapa rekan-rekan penyelidik dan penyidik sempat menghadap kepada pimpinan dan menyampaikan bahwa gimana nih Pak, ini ada banyak sekali perkara yang bocor, OTT yang bocor, yang gagal. Dan juga kita ada beberapa indikasi-indikasi tertentu sehingga kita melaporkan pada pimpinan seperti itu. Namun kebetulan kan belum sempat dijatuhin sanksi etik ya, sudah ditarik kembali kepada instansi asal, betul. Itu pasti dari dalam, potensi banyak. Dan tugas kita adalah menjaga agar tidak dari satgas kita lah yang bocorin. Kenapa? Karena berarti kita khianat. Berarti kita khianat kepada negara, kepada bangsa, kepada agama, ya kan? Kita ketahui lah orang-orang atau pelaku tindak pidana korupsi ini bukan orang-orang dalam tanda petik yang sembarangan. Orang yang bisa dikatakan punya resource, orang yang punya uang banyak, bisa dikatakan orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan atau mungkin di politis, orang yang bisa saya katakan pengusaha. KPK terus menyelidiki kasus suap reklamasi Jakarta dengan tersangka anggota DPRD DKI M. Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan kembali datang ke gedung KPK sebagai salah satu saksi terkait kasus suap reklamasi. Ini adalah pemeriksaan kedua kalinya terhadap Aguan sebagai saksi terkait kasus dugaan. Untuk kasus yang reklamasi ini terus terang menarik perhatian beberapa rekan. Jadi banyak rekan-rekan yang sebelumnya saya tidak pernah komunikasi, tiba-tiba komunikasi. Nah ini nih saya sudah curiga. Reklamasi saya ikut, waktu itu sempat kita mau melakukan penangkapan, tim lapangan justru malah ditodong senjata, disekap, dan kemudian dilakukan tindakan yang tidak semestinya, dipersekusi lah ya. Bahkan seperti mau dipukuli, seperti jambret yang baru ketangkap gitu lah. Petugas KPK, petugas negara ditodong senjata. Oleh aparat negara juga. Aparat negara. Dan aparat negara ini kemudian nggak ada tanggung jawabnya melakukan itu. Dan nggak diproses juga, nggak disalahkan. Tapi walaupun begitu, tim KPK yang sudah dikerjai begitu, kami tetap menegakkan, tapi nggak bisa nangkap yang level besarnya, yang level tengahnya yang bisa dapat. Jadi kalau dibilang ciut, pasti seketika saya sebagai penyidik saat itu berpikiran, waduh, kita yang melakukan tugas atas nama undang-undang, otomatis kita yang melakukan tugas untuk dan atas nama negara saja mendapat perlakuan seperti itu ya. Artinya kan, waduh, bagaimana ini sikap negara nih, bagaimana kita bisa melindungi kita kan, melindungi diri sendiri. Biasanya yang menyebabkan operasi tangkap tangan tidak bocor itu ya pasti kebocoran internal.
kebocoran internal ini sebabnya apa? Sebabnya ada pegawai yang tidak berintegritas. Pegawai yang tidak berintegritas, dia mungkin menjual informasi atau dia mungkin ada motif-motif tertentu yang kita tidak tahu, dia membocorkan operasi tangkap tangan tersebut. Harapannya seperti apa ya, kita juga tidak pernah tahu. Orang yang ingin melemahkan KPK ini kan ya tentu orang yang tidak senang dengan keberadaan KPK. Ya misalkan upaya-upaya yang terbaru kemarin kan tentu mengenai revisi undang-undang. Dari yang sebelumnya kita bisa langsung melakukan penggeledahan, penyadapan dan lain sebagainya menjadi perlu izin dari Dewas. Dan itu kan prosesnya kan memakan waktu. Dan kita tidak tahu ada kemungkinan bocor di mana saja. Perubahan ketentuan dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberian status kepegawaian yang jelas bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Ini hal yang memang menarik. Dengan adanya revisi itu sendiri, jelas birokrasi jadi panjang untuk beberapa mekanisme penyidikannya. Misalnya kayak penyitaan, penggeledahan. Bahkan dengan penggeledahan kami tidak ada lagi ketika aparat penegak hukum lagi bisa menggunakan situasi keadaan mendesak gitu ya. Sehingga mendasarinya dengan pasal 34 KUHP. Kami nggak punya dasar itu. Kami segala bentuk penggeledahan harus dijalani melalui izin Dewan Pengawas. Sehingga salah kalau kemudian masalah itu hanya digantungkan masalah penyadapan, perlu izin Dewas segala macam. Itu bagi saya nggak terlalu problem. Nggak pakai penyadap pun saya bisa gitu loh. Dan ini yang banyak saya lakukan, ya kan? Banyak kasus yang tidak menggunakan ini, ya kan? Pihak pemberi maupun yang mau memberikan, pihak penerima maupun pemberi itu tidak pernah menggunakan ini, ya kan? Alat komunikasi. Nah, itu dengan hanya cari kertas ini yang dibuang ke got segala macam. Makanya dulu pada zaman Pak Saud Situmorang, dia pernah bilang, harusnya kalian tidak belajar ke FBI, tapi FBI yang belajar ke kalian ke sini, gitu. Itu perubahan undang-undang, kita kan tahu lah. Perubahan undang-undang itu udah jelas itu. Kita biasa speednya gigi 5, gigi 4 ya. Sekarang gigi 2, gigi 1. Walaupun ada berapa kemarin OTT yang muncul begitu undang-undang baru ini. Yaitu sisa-sisa ataupun ada rahmat Tuhan yang tertinggal di kita itu yang kita bisa tunjukkan ke masyarakat luas. Adalah Saudara Firly Bauri Dr. Andes MSI. Bisa disepakati? Dengan beranggotakan komisioner sebagai wakil ketua, yang pertama Saudara Nawawi Pomulangu SH. Bisa disepakati? Yang kedua sebagai wakil ketua Saudari Lili Pintauli Siregar SHMH. Bisa disepakati? Yang ketiga. Jadi pada waktu itu saya melihat pemilihan pimpinan KPK itu sampai jam 1 dini hari kalau nggak salah. Dan pada waktu sudah terbentuk formasinya, pada waktu itu juga air mata saya menetes. Pada waktu itu juga saya menangis. Nah, tapi ketika hasil TWK ini diumumkan, saya sama sekali nggak sedih, nggak marah, nggak ini. Karena kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian dengan formasi seperti itu. KPK itu berkali-kali diserang dari luar, ternyata KPK adalah organisasi yang tangguh. Sehingga ada perubahan strategi, ada cara belajar dari lawan-lawan KPK yang semakin lama semakin efektif. Nah, Bapak ngelempar bola. Nah, bolanya itu ya,
bolanya itu setelah dilempar sini nggak nempel di sini, tapi bolanya itu kembali lagi, ya. Itu namanya pola. Ya. Memang saya lahir dan besar di Madura ya. Nah, di mana mereka itu kebanyakan adalah basisnya adalah basis NU ya. Saya dulu sebagai investigator atau penyelidik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, di KPPU ya. Lahirnya dua lembaga ini dan juga mungkin tuntutan reformasi, lahir juga beberapa lembaga lain. Cuman begini, kalau di KPPU kan saya sudah berbuat ya. Nah, tentu ada tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa juga berkiprah di lembaga lain yang kira-kira ini semua adalah anak kandung reformasi. Nah, itu yang membuat saya kemudian ingin juga bisa andil di dalam proses kerja-kerja pemberantasan korupsi. Saya Sujanarko, masuk KPK sudah lama banget ya, 30 Juli tahun 2004. Saya itu direkrut agak spesial karena KPK hanya merekrut 12 orang. 12 orang itulah yang sebetulnya menjadi cikal bakal kelembagaan KPK. Saya itu dulu di BUMN industri strategis lah zaman Pak Habibie, sehingga saya dapat fasilitas bisa sekolah S2 juga dibiayai oleh pemerintah gitu di Jepang. Kenapa saya memutuskan keluar dari BUMN itu saat anak-anak saya sudah mulai kelas 2 SD minta les bahasa Inggris, minta les matematika. Saya tidak bisa membiayai. Nah, mulai itulah saya shock. Padahal kalau saya mau sebagai project manager, kalau nilai project itu 70 miliar gitu ya, tanpa memeras ini, hanya appointed pengadaan di satu toko gitu aja, itu returnnya bisa 1% tanpa marah. Sehingga pada saat saya pertama kali menerima gaji KPK agak shock juga. Karena mungkin publik nggak tahu, di awal-awal di KPK itu saya sebagai direktur all in ya, nggak ada cover kesehatan dan lain-lain. Gaji saya mohon maaf hanya 5,5 juta. Single salary tahun Single salary. Saya sebelumnya konsultan di KPK itu, kebetulan saya dulu background saya di konsultan SDM. Di 2006 perusahaan konsultan saya menangi tender di KPK gitu, menangi tender di KPK, dan saya terjun langsung di sekitar tahun akhir 2006 sampai dengan tahun 2007 gitu. Jadi kami membangun, katakanlah bersama-sama gitu dengan KPK membangun sistem sumber daya manusia dan budaya organisasi yang ada di KPK gitu. Jadi menarik sih gitu. Makanya saya ketika konsultan saya menjadi jadi ingin gitu bekerja di KPK, karena saya juga ketika saya mendesain, saya secara tidak langsung merasa bahwa ini organisasi yang saya ingin gitu. Kita punya rasa dan hak yang sama gitu di sebuah organisasi. Tidak perlu kita berpikir soal masalah nanti karir gimana gitu, karena itu sudah ada desainnya sendiri, toh nanti juga akan sampai ke puncaknya. Saya pernah jadi guru, walaupun nggak lama, setahun ya. Jadi guru itu rasanya melakukan sesuatu bagi orang lain tuh menyenangkan gitu. Saya masih di kantor yang lama, dapat WhatsApp dari kakak. Saya itu nggak pernah ada niat sedikit pun menjadi PNS. Jadi memang dari dulu nggak pernah pengen jadi PNS. Ini ada nih lowongan di WhatsApp. Di-share lah, Indonesia memanggil 11 waktu itu. Indonesia memanggil 11. Wah, lembaga negara nih. Enggak PNS. Enggak, ini enggak PNS kata dia. Coba aja dulu. Nama besar KPK yang sudah kedengaran di mana-mana. Dan ya yang sering tampil di televisi kan, KPK tuh bisa menangkap koruptor. Terus sering keluar nama-nama seperti Novel Baswedan yang berbuat baik tapi kemudian mengalami banyak tantangan gitu. Dan saya bisa satu kantor dengan beliau. Bikin penasaran,
Waktu itu saya yakin tuh di kantor itu nggak mungkin cuma Novel Baswedan satu orang. Pasti banyak orang seperti Novel Baswedan, cuma memang nggak terekspos waktu itu ya. Aku sebelumnya di Tempo 5 tahun, sebelum di Tempo aku di Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri, Tempo 5 tahun, Bank Mandiri cuma setahun, Tempo 5 tahun, lalu lihat Indonesia Memanggil 11 nih. Ya waktu itu mikirnya di dunia jurnalistik kayaknya aku udah merasa kayaknya mau hal yang baru aja deh gitu. Aku lulus kuliah 2010, Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurnalistik. Aku nggak punya ingatan cukup bagus ya, maksudnya ingatan yang cukup membekas bahwa aku adore KPK atau seperti apa di saat mahasiswa. Tapi waktu di Tempo, aku adore KPK dan senior-senior yang liputan di KPK. Karena liputan di KPK nggak pernah gampang. Liputan di KPK itu aku ngelihatnya ketika kita liputan di KPK maka kita jadi bagian dari pemberantasan korupsi. Karena sense of belonging-nya teman-teman wartawan di KPK tuh tinggi banget. Tapi saat itu memang ngelihat KPK memang udah jadi yang lembaga yang memang atau waktu itu bisa diharapkan gitu ya untuk sebagai bukti bahwa di Indonesia ini hukum bisa tajam ke atas juga, nggak cuma tajam ke bawah. Kapan lagi ngelihat petinggi negara, siapa lagi yang berani nangkap petinggi-petinggi negara yang memang ngerampok uang rakyat gitu ya, terus dipenjarakan. Itu kan di Indonesia ya KPK aja yang bisa kayak gitu. Saya itu bergabung dengan KPK itu tahun 2007 ya, April 2007 itu lewat program Indonesia Memanggil 2. Jadi memang angkatan kedua sebetulnya, walaupun ada angkatan 0 di KPK itu. Background ini juga agak unik nih, background saya itu sarjana teknik kimia sebetulnya. Ini unik juga nih, ketika apply saya punya teman deket gitu ya di Jakarta, itu sempat bilang gini, PNS ya, sorry ya, di suatu kementerian lembaga dia bilang, ini jangan apply dong KPK gitu. Kalau nanti apply KPK, nggak ada lagi nanti kalau kementerian lain yang mau menerima gitu. Saya juga nggak mengerti kenapa pemikiran begitu kan. Itu yang pertama, takut orang nanti nerima kalau bekasnya orang KPK gitu. Terus yang kedua dia bilang lagi, hari gini nggak korupsi, nggak itu aneh tuh malah orang ya gitu. Wah, dengan kata-kata itu justru gila ini masa kayak gitu kan. Jadi membangkitkan semangat justru untuk apply aja gitu kan. Sebelum masuk KPK saya kebetulan adalah konsultan manajemen, tepatnya saya appraisal. Kemudian saya membaca iklan di Kompas bahwa KPK membutuhkan pemeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara. Itu sekitar tahun 2010. Karena pada waktu itu trennya itu suap itu melalui jual beli rumah namun dengan harga yang sangat murah. Sebagai contoh misalkan ada penyelenggara negara atau pejabat yang mereka membeli tanah dengan harga murah, kemudian dibeli dengan harga yang tinggi sekali dengan selang waktu yang bisa dikatakan cukup pendek, misalkan cuma 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Namun ada juga penyelenggara negara yang membeli rumah yang harga wajarnya misalkan 5M, kemudian dibeli dengan harga yang sangat murah sekali seperti itu. Sebenarnya praktek seperti ini dilakukan oleh hampir seluruh level penyelenggara negara, mulai dari penegak hukum, kemudian juga dilakukan oleh sampai level dirjen, bahkan juga ada level menteri juga melakukan hal seperti itu. Tahun 2008 saya di kantor hukum, saya memang berlitigasi di kantor hukum, juga menangani kasus-kasus persoalan-persoalan hukum korporat gitu selama beberapa tahun. Saya putuskan bergabung di KPK karena saya pikir saya banyak terjun di sistem peradilan dan menurut saya sistemnya dulu itu sulit kita kalau kita mau berhukum dengan betul begitu, itu kita menghadapi tantangan besar gitu. Waktu itu KPK sedang buka itu mencari, mereka kebetulan juga kriterianya cocok, jadi saya pikir ini tempat bagus juga kalau saya bisa eksperimen di sana untuk satu cita-cita memperbaiki sistem peradilan. Lebih jauh dari itu saya lihat sih fungsinya, wah ini mau memberantas korupsi nih. Ini akar persoalan negara yang dari tahun ke tahun, puluhan tahun kita merdeka nggak selesai-selesai ini urusan.
Saya berpikir mungkin saya bisa masuk dan berkontribusi di sana. Itu sebenarnya gagasan idenya waktu itu. Saya masuk KPK 2011. Saya masuk dari Polda Banten. Sebenarnya saya daftar 4 kali. Cuman alhamdulillah yang keempat kali baru keterima. Latar belakang saya memang di bidang provos ya, waktu itu. Kemudian serse dan lantas. Nah, pada saat di Polda Banten itu saya merasa bahwa lingkupnya memang kecil untuk saya untuk berbuat lah. Karena ya pada saat itu dinastinya Banten masih dipegang Bu Atut ya, Ratu Atut Kosia. Dan saya merasa bahwa saya mampu lah untuk berbuat yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Saya merasa bahwa saya harus menjadi ya kalau bahasa kasarnya saya harus memberantas kejahatan lah yang lebih besar. Itu niat saya. Waktu itu lulus kuliah tahun 2015. Itu adalah beberapa, udah pernah kerja hampir 2 tahun kerja di itu. Saya lulusan teknik sipil, jadi saya dulu kerja di konsultan perencanaan struktur gedung. Nah, kerja hampir 2 tahun, agak mumet sama kerjaan ya kan, mulai bosan gitu loh, gini-gini aja kerja gitu. Pas waktu itu ada bukaan rekrutmen IM12, Indonesia memanggil 12 gitu. Terus sekitar akhir 2016. Jadi ya udah iseng-iseng ikut tes seleksi berbagai tahap, masuk. Ya udah. Cita-cita juga nggak pernah kepikiran waktu itu, tapi sejak zaman sekolah, zaman kuliah tuh udah ngeliat, oh ini lembaga negara keren gitu loh. Kalau kerja di sini kayaknya keren nih, tapi kan belum pernah tahu jalurnya gimana dan nggak pernah minat juga sebenarnya kerja di lembaga negara, lembaga pemerintah tuh nggak pernah minat. Tapi ya pernah lihat kalau oke, KPK ini kayaknya salah satu yang paling oke lah, paling keren gitu. Karena ya itu memberantas korupsi itu kan. Kalau dulu kerja ya kerja untuk uang gitu kan, untuk uang saja. Saya pusing kerja ya kan, saya dapat gaji, bos dapat keuntungan yang lebih besar lagi gitu. Kalau masuk KPK, ya pusing juga kerja. Tapi bedanya saya dapat gaji ya. Kedua adalah itu ada manfaatnya buat negara gitu, buat masyarakat luas tuh ada gitu. Nah itu perbedaannya menurut saya. Saya di KPK itu sejak 2 Januari 2007. Memang sebelumnya memang saya dari PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, lulus langsung saya daftar bersama beberapa kawan-kawan. Di KPK saya sebagai penyidik, fungsional penyidik dengan posisi penyidik utama. Dan memang sebelumnya saya sudah beberapa kali nangani kasus korupsi, walaupun level-level kecil lah. Saya pernah tangani yang paling besar level bupati, tapi ya tentunya berbeda kalau saya tangani di KPK, perkaranya akan menjadi tuntas ya. Begitu di KPK, saya melihat permasalahannya jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dan sangat mendasar. Saya penyidik KPK sejak tahun 2007 saya masuk waktu itu dari kepolisian. Setelah lulus PT IKA saya mendaftar di KPK. Dulu waktu saya nangani perkara tidak pidana umum lah ya di kepolisian itu ya terutama tindak pidana pertambangan ya. Nah itu yang agak menarik. Kalau saya nangani perkara pembunuhan, penganiayaan itu nggak pernah ada intervensi. Tapi ketika kita nangani perkara pertambangan, kemudian itu terekspos di media, pasti ada yang nelfon. Dan selalu mengatakan saya abangmu, saya angkatan segini gitu. Nah kalau selama di KPK, alhamdulillah saya tidak pernah terjadi seperti itu. Kita ketika menjadi Kapolsek gitu, kita kan dapat anggaran gitu. Nah, lumayan sih. Jadi yang ditandatangannya berapa nilainya, yang diterima segitu gitu. Dan itu benar-benar terasa dan itu sebenarnya mengganggu saya dan sampai kapan gitu? Sampai kapan? Nah, kalau lihat dari level saya saja sebagai Kapolsek waktu itu segitu,
bagaimana level yang lebih tinggi. Nah, sebetulnya mungkin saya lebih apa ya? Mungkin lebih pasnya itu saya escape gitu dari kondisi yang kayak gitu. Saya mencoba melepaskan diri dari kondisi yang seperti itu. Dulu kuliah di UI, saya bidang studinya ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, masuk di UI tahun 2001, lulus tahun 2006. Tetapi kan di dalam ilmu sejarah itu, buku sejarah saya melihat bahwa banyak permasalahan bangsa ini, gitu. Dan semua ini ujungnya adalah korupsi. Kita melihat kemiskinan, pasti ada korupsi. Kita melihat jalannya rusak, karena korupsi. Saya memahami bahwa salah satu permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Makanya kenapa ketika ada nama rekrutmen Indonesia memanggil dari KPK, saya akhirnya memberanikan diri untuk ikut. Sebelum bergabung di KPK, saya 5 tahun atau 6 tahun ya, 6 tahun kayaknya, di jaringan Gus Durian gitu. Sebenarnya sejak bergabung di jaringan Gus Durian, saya juga udah terlibat di isu-isu anti korupsi gitu. Jadi saya nggak tahu nih, tiba-tiba kok relate sampai sekarang gitu. Bahkan waktu Cicak Buaya jilid 2 dan 3 itu saya ikut demo juga di KPK. Karena bagi murid-murid Gus Dur, KPK ini salah satu legacy yang apa ya, punya peran penting gitu ya, yang embrio membangun KPK ini itu sudah dibicarakan sejak zaman sejak pemerintahannya Gus Dur gitu. Saya sebelum 2005 di KPK sudah kerja di industri media. Tidak sengaja saya membaca ada sebuah iklan hampir 1 halaman yang berwarna, ada tulisan Indonesia memanggil 1. Saya tidak tahu tuh. Awal-awal itu ini apa lembaga, ini kantornya di mana, apa tidak ada. Pertama, nilai-nilai yang membuat saya bertahan di KPK bahwa kita bekerja, apalagi kalau saya katakan di awal-awal itu dengan jumlah pegawai atau resource yang masih sedikit, kita bekerja sama-sama, berbarengan dengan teman yang lain, kolektif gitu, tidak ada lu gue enggak. Bergabung di KPK setelah menyelesaikan pendidikan di PT IKA selama 1 tahun itu, di 2008 saya ingat KPK membuka rekrutmen yang lulusan PT IKA. Selama 6 tahun di NTB saya merasakan biasa-biasa saja. Kasus yang saya tanganin biasa saja, cenderung kecil karena ya memang wilayah NTB seperti itu. Sedangkan ketika masuk KPK kita menangani banyak hal yang besar, menghadapi pejabat negara, pemerintah, kepala daerah, anggota DPR RI, kemudian menteri dan sebagainya. Saya mulai merasa kayaknya ini rumah saya merasakan, oh ini saya menemukan rumah saya. Jadi saya akhirnya merasa tidak salah memilih waktu itu. Sebelah mata gimana ceritanya itu lahirnya? Iya, awalnya karena basis RK dulu nggak bisa ngelihat lama-lama gitu, lama-lama pelan-pelan nggak bisa ngelihat ya udah, terus dia bikin lagu tentang dirinya dia. Lah kok kejadian sama jadi Bang Novel. sebelum kejadian? Iya, jauh sebelum Bang Novel diiniin siram air keras matanya. Jadi terus karena memang orang udah tahu lagu itu, beberapa teman-teman pakai lagunya buat kampanye itu, dukung Bang Novel agar penyelesaian kasusnya. Nyanyiin liriknya dikit. Penyelesaian kasusnya, iya kan? Sebelah mataku. Gitu yang ya mungkin kalau secara lirik mungkin nggak terlalu sama persis gitu, tapi semangat iya. 15 tahun di KPK gue ngikutin tuh, setiap KPK nangani perkara penegak hukum pasti ada tsunami-nya setelah itu. Ya hari ini kan sama polanya. Kalau KPK nanganin
Bansos. Bansos, heboh. Partai politik besar tertentu heboh. Iya. Jadi kita sebutlah partai penguasa segala macam. Iya, Harun Pasti Masiku nih nyari. apa sih susahnya nangkap Harun Masiku tuh? Nazarudin aja ke Cartagena. Cartagena, Bos. Diburu dapat kok. Ini kan nggak jauh-jauh. Nazarudin. Itu ada lagunya tuh. Britney Spears dan Pevita Pierce lari lebih kencang dari Nazarudin. Oh panggilin Hotman Paris karena ternyata Odopolis. Nah, enggak lagunya. Nazarudin sampai cepet larinya. Ya, artinya bisa ditangkap gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang terjadi, Apa itu anggur men itu juga sekelas info. Sekelas info ya. Bunga kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya. Tanggal 4 Mei itu sudah jelas bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan. Oh, jelas. Ini sudah merugikan ini. Dari saya dinyatakan nonaktif hingga hari ini ya saya rugi dong. Bukan hanya rugi saya, harusnya negara rugi. Kenapa saya katakan begitu? Apakah selama saya dinonaktifkan saya dibayar oleh negara? Kalau saya dibayar oleh negara, berarti negara membayar sesuatu yang saya tidak lakukan. Atau saya dibayar atas sesuatu yang tidak saya berbuat sama sekali. Rugi nggak negara? Waktu saya pertama kali masuk, tahun pertama, saya tuh dapat hampers dari Mbak Lisa Wahid. Nah saya waktu itu tanya sama atasan, saya nerima nih hampers ini, saya harus lapor lagi Mbak? Ya harus lapor gitu. Ada pimpinan yang memberikan contoh teladan kesederhanaan. Apa contoh kesederhanaan? Misalnya, ketika dilantik menjadi pimpinan, beliau datang dengan membawa mobil Avanza, mobil Avanza. Kemudian, saya melihat dia tidak berusaha untuk beli mobil baru gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai juga masa jabatannya, ya mobilnya tetap Avanza. Dari beberapa perkara yang saya tangani, justru yang punya take home pay di atas 1M, kok tetap korupsi gitu. Jadi ternyata gaji itu tidak signifikan dengan perbuatan, tidak signifikan dengan integritas. Gaji waktu zaman sebelum Pak Antasari itu nggak terlalu besar. Mungkin dari gaji Polri memang lebih besar ya, tapi di Polri kan yang sering dibicarakan kan bukan gaji, tapi apa yang dibawa pulang ke rumah gitu ya. Jadi saya pikir kalau dipikir dengan persepsi seperti itu tentu sangat salah. Kita bisa lihat bahwa di banyak pejabat-pejabat tertentu, bahkan di pejabat pegawai negeri, itu mereka nggak sedang berbicara berapa gajinya, tapi berapa pendapatan lainnya yang bisa dia peroleh. Itu makanya sering disebut jabatan basah, orang berebut jabatan, dan lain-lain. Kalau di KPK kami terikat kode etik yang lumayan ketat ya. Jadi memang secara etos kerja saya bisa bilang di KPK ya lebih top lah, lebih oke lah gitu daripada yang lain-lain. Nggak ada itu di KPK itu datang kunjungan ke daerah-daerah minta difasilitasi mobil-mobil kah atau minta dijemput. Itu nggak akan ada di KPK kayak gitu. Bahkan kalau ada yang kami datang nih ke kantor orang, kami mau melakukan permintaan data atau segala macam, kan namanya kantor menerima tamu ya kan, orang ngasih snack, ngasih minuman gitu-gitu, itu nggak akan pernah kami sentuh. Itu baru makanan atau snack, kita kan nggak tahu itu akan berhenti sampai mana. Lebih baik jangan dijalankan sama sekali. Begitu kita mulai nerima fasilitas, nerima makanan, nerima snack, minuman gitu, bahkan air putih aja,
itu kan akan mulai mempengaruhi cara kerja kita. Pengorbanan kita adalah ketika kita menjadi harus menjadi manusia yang sedikit aneh ya. Dulu kita biasa kumpul satu letting, ya ada yang mungkin jabatannya lebih bisa dikenal basah lah ya, itu yang traktir gitu ya. Kemudian kalau kita ketemu sama orang-orang teman-teman di luar institusi kita, ya kita nggak apa-apa kalau dibayarin, ya namanya teman SD, SMP, SMA. Cuman ketika kita di KPK ada rambu-rambu yang mengingatkan kita itu. Indonesia ini bisa lebih sejahtera kalau sistemnya, distribusi kesejahteraan itu diatur dengan baik, dengan benar, dengan adil gitu. Nah, distribusi yang adil, distribusi yang benar ini hanya bisa dilakukan kalau semua orang bertindak dengan integritas yang benar gitu. Ya kalau korup nggak akan bisa ini. Kan persoalan kita di negara ini kan muternya itu aja Mas Dandi. Saya pernah ingat ada rekan saya yang dia ini memiliki utang kartu kredit di bank, kemudian ambil utang kartu kredit lain untuk menutupnya, kemudian ambil lagi untuk nutup yang satunya, dan ketika banknya mengirimkan surat, itu pegawai dipecat. Aku masih sedih ketika kalau misalnya orang bilang gini, kita mengundang wartawan nih, terus mesti nyiapin makan siang apa, atau mesti nyiapin uang berapa misalnya kayak gitu. Terus, loh enggak, wartawan itu yang dibutuhin ya informasi. Ya kalau misalnya kita bisa kasih fasilitas, colokan mau wifi udah selesai deh. Lo nggak usah ribet-ribet ngasih dia fasilitas-fasilitas mewah dan segala macam. Ada di KPK mungkin agak unik gitu. Di KPK itu tidak ada mobil dinas, Mas. Yang ada mobil operasional. Dan yang ada mobil operasional melekat itu hanya pimpinan. Jadi pimpinan punya mobil operasional berbeda dengan deputi, direktur dan fungsional lainnya. Tapi mobil itu hanya ada dari kantor dan kembali ke kantor. Jadi ketika pimpinan dari rumah berangkat ke kantor, itu silakan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi dari kantor misalkan ada rapat RDP, rapat dengar pendapat di DPR, silakan menggunakan mobil operasional. Saya waktu pertama kali masuk, direktur saya itu Pak Sujanarko, Pak Koko. Nah, Pak Koko itu selalu beda dengan direktur yang lain. Jadi ketika direktur yang lain punya ruangan, dia enggak. Dia duduknya di luar, bareng dengan pegawai yang lain. Ketika direktur lain naik, direktur atau struktural lain naik lift eksekutif, dia enggak. Dia bahkan sering ikut lift bareng. Bukan seperti deputi penindakan itu yang kemudian masuk mobil aja harus diantar asistennya. Kalau yang diperiksa ketua BPK, dia harus turun sendiri menjemput. Lalu main tenis. Kalau di kode etik yang lama kan ada tuh, nggak boleh tuh main golf atau main tenis dengan pihak lain tanpa persetujuan pimpinan. Jadi saya istilahnya walaupun konflik-konflik itu, saya menjalani mobil gitu ya, ada supirnya, tapi saya bertanggung jawab. Ada tulisan KPK gede banget gitu ya. Saya tidak takut gitu kan, apakah ada yang ngelempar batu atau apa gitu kan. Ketika saya naikin mobil itu sampai ke desa, sampai kemana kan, karena mobil itu bentuknya minibus lah gitu ya, seperti elf gitu. Nah itu justru masyarakat luar biasa gitu kan. Saya datang udah dada gitu kan. Di salah satu acara tuh Pak Koko pernah bilang waktu itu sama Bang Haris Azhar, dia bilang kalau orang KPK ketemu sendiri dengan pihak luar yang lain, yang tahu itu hanya Tuhan yang di atas sama setan di sebelahnya. Deketan mana Tuhan yang di atas sama setan di sebelahnya? Jangan-jangan yang lebih didengarkan yang di sebelah ini. Salah satu platform ya, salah satu pilar utama untuk KPK kuat itu, KPK itu harus independen dalam fungsi, independen dalam resources, termasuk SDM dan keuangan. Itu wajib. Nah, kenapa seperti itu? Karena ngurusi korupsi itu yang kita urusi adalah pejabat yang tingkat pengaruhnya itu luar biasa, bahkan sampai mempengaruhi, bisa menguasai negara gitu. Sehingga organisasi itu harus punya sifat-sifat seperti itu. Dengan adanya undang-undang yang baru, KPK tidak bisa merekrut pegawai dengan karakter yang sesuai dengan KPK. Itu yang paling utama. Nggak bisa lagi.
Kalau abang hari ini masih di kepolisian, pangkatnya sudah apa? Teman-teman saya itu Januari kemarin itu sudah komisaris besar, Kombes Pol. Setelah memilih KPK dan dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, apakah abang menyesal pernah meninggalkan kepolisian? Sebenarnya tidak pernah ada penyesalan karena sebetulnya itu adalah pilihan hidup ya. Ini di keluarga saya juga begitu. Mohon maaf ya, kalau ibu yang meminta sambil menangis, itu gimana perasaan kita? Ibu kandung meminta begini ceritanya. Adik saya itu malang melintang, habis kuliah, ya kan. Dia betul lulusan terbaik. Tapi kan sekarang nggak ada jaminan, lulusan terbaik itu juga dapat kerja kan. Nah, dia malang melintang Kalimantan segala macam. Nyari dia. Ibu saya itu sampai bilang, "Nak, tolonglah perhatikan adikmu." Ya kan? Adikmu itu lulusan terbaik. Ya. Lulusan negeri terbaik. Adik saya yang terakhir tuh gini. Nah, masa kamu selama ini nggak punya kawan, nggak pernah meriksa itu. Nah, mungkin kalau orang lain kita bisa ini ya, tapi ibu sendiri. Terus ibu bilang, aku dengar kemarin anaknya tetangga itu untuk jadi pegawai honorer, dia bayar 50. Masa kau tak punya uang cuma 50 juta buat adikmu? Itu. Ya kan? Saya sampai nyembah-nyembah ke ibu saya. Bukannya saya nggak ini bu, bukannya saya tidak memperhatikan ibu, apalagi ibu yang bilang, ya kan. Tapi saya sudah berjanji pada negara ini, saya ini adalah seorang penegak hukum yang memberantas yang kayak begitu. Lah kok sekarang, ya kan? Ibu mungkin dengan bahasa yang lain dia ya, dengan bahasa yang udah mungkin juga ibu saya sudah mungkin dari saking ininya putus asa juga gitu. Sampai kemudian dia mungkin juga sudah dengan pertimbangan yang cukup berat juga bilang ke saya sudah sangat terpaksa. Makanya saya kemudian bilang ke ibu, ya kan, adik saya itu pasti punya rezeki yang lain gitu. Ya kita kan harus arif juga mas menjelaskannya itu, apalagi orang tua ya. Nah, karena kayak begitu ibu itu berapa kali ya, 3-4 kali lah lebih. Tapi lambat laun ibu saya itu mengerti. Bahkan ibu saya sekarang ini sampai pada tahap ketika ada orang itu minta nomor handphone saya, ya kan, baik oleh saudara saudara terdekatnya juga, ibu saya gak akan ngasih. Jadi waktu feedback terus banyak yang kalau mau pesen gimana, bisa nggak gitu ya. Akhirnya ya buka ini aja sih, open PO aja gitu. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 1 Juni 2021 dimulai. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah.
bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah bersama-sama bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku